Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau kembali memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
saat kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini bukti penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh kami kembali memuji, menyembah, meninggikan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua berkat yang besar dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami semua boleh memberikan yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat apa yang kami buat Tuhan di sepanjang ibadah ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulaikan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat pujian, katakan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Betapa besar kasih-Nya.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi kita tahu Dia selalu memberikan kita yang terbaik. Kita mau masuk dalam penyembahan kita. Kita yakin Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita dan Dia selalu memberikan tepat pada waktunya. Tepat
Kau yang senangkan Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan hamba-Mu Tuhan. Pakailah mulut bibir lidahnya Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, itu berasal daripada Engkau. Setiap perkataan itu Tuhan boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan mempunyai hati seorang murid Tuhan yang mau diajar Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan dan kami mau mempunyai Tuhan keinginan seorang hamba untuk melakukan Tuhan setiap perintah-perintah-Mu, setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pelayanan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Saudara Stefani. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Dan tadi pujian akhir mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai kepercayaan Tuhan, bahwa pujian ini bukan hanya sekedar kita menaikkan lagu, tetapi menjadi doa kita semua, dan kita mengimani bahwa kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita pada saat pagi hari ini sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, puji Tuhan. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Kalau kita lihat kondisi akhir saat-saat ini, di mana manusia lagi gencar-gencarnya mencari sesuatu hal yang membuat dirinya supaya mereka tetap hidup, benar? Ya. Dan pagi hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kita semua bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang. Mungkin akhir-akhir hari ini, saat ini kita sedang memfokuskan diri kita kepada hal-hal duniawi. Hal-hal yang menyangkut dengan keuangan. Ya kalau misalnya berbicara tentang uang, ya siapa sih yang gak butuh? Semua pasti butuh. Gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita janganlah menjadi hamba uang. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti sosial media yang ada, di mana dikatakan bahwa ada uang, ada kuasa. Benar kan? Kalau kita ada uang, pasti orang tersebut berkuasa. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau tidak ada Yesus, tidak ada keselamatan. Tidak ada juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita percuma saja kalau kita memiliki kuasa, tetapi tidak ada keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan janganlah kita menjadi hamba uang. Dan seringkali kita mendengar bahwa karena uang kita bisa berkuasa. Oh tidak. Yang berkuasa itu yang sesungguhnya adalah hanya Tuhan. Hanya Dia yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Dia yang Allah yang luar biasa. Yang memiliki kuasa yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita memfokuskan diri kita kepada
Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan beri bagi umat-umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya kan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan. Peganglah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan sudah mengatakan, ini adalah firman Tuhan sendiri, dikatakan, aku telah berfirman bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Berarti kalau Tuhan sudah berfirman, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Dan jangan pernah takut dengan harta yang kita miliki. Jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Karena Tuhan sendiri yang akan melindungi kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap kehidupan kita. Dan kenapa Tuhan bisa berjanji mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau? Karena kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan bahwa karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan firman Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Tuhan. Tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan inilah sebuah janji. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah menyepelekan kuasa yang ada dalam kehidupan Tuhan. Kalau kita mempercayai kalau ada uang, ada kuasa, itu adalah kesalahan yang besar bagi kita sebagai umat-umat kepercayaan Tuhan. Kuasa yang terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menerima keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan inilah sebuah janji yang Tuhan berikan. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dan kita percaya apa yang menjadi bukti kalau kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau kita mungkin akan membaca beberapa ayat, ini hanya sebagian bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita berharga dan Tuhan tidak pernah, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita lihat baca dalam Yesaya pasal yang 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita lihat firman Tuhan, ini adalah suatu bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berharga, dikatakan firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau dan aku akan menolong engkau. Dan kalau ini suatu bukti yang Tuhan berikan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Jadi jangan takut dengan apa yang sudah yang ada kondisi kita saat ini. Mungkin kalau kita lihat tadi saya katakan bahwa janganlah engkau menjadi hamba uang. Kalau kita berfokuskan diri kita kepada uang, kepada apa yang ada di dunia ini, maka yang kita fokuskan adalah kita terus akan mencarinya. Tapi kalau kita mempercayai Tuhan sepenuh hati kita, membiarkan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa aku akan menyertai engkau, aku akan menolong setiap kehidupan. Ini adalah sebuah bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sedetik pun. Dan ayat yang lain kita bisa lihat dalam Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mungkin akan agak panjang, tapi kalau kita lihat Mazmur 121 ini,
Ini adalah Mazmur yang luar biasa menurut saya. Dikatakan firman Tuhan dikatakan bahwa nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang keenam, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bahwa ada banyak ayat-ayat yang merupakan suatu bukti bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan masih ada ayat yang selanjutnya, kita baca dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Inilah adalah bukti janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah memfokuskan tadi ayat utama kita, janganlah menjadi hamba uang. Jangan memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang duniawi. Karena Tuhan sudah memberikan bukti, banyak bukti. Dan yang kita baca tadi hanya beberapa bukti yang Tuhan berikan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, berapa banyak janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak. Sampai kita pun ketika Tuhan sudah memberikan buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin terkadang kita tercengang-cengang dengan apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kan kita sebagai manusia tidak sadar dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan itu menganggap bahwa itu kita yang buat. Padahal Tuhan sudah menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan yang sudah menolong kehidupan kita. Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ini adalah bukti-bukti yang Tuhan sudah berikan. Dan selanjutnya kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-37, bukti. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai ayat yang 25. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jelas dikatakan Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak cucunya meminta-minta. Makanya ini adalah sebuah bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ini adalah suatu bukti janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Satu hal yang lagi yang membuat saya luar biasa, kalau kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Ulangan yang 11 ayat yang ke-12, mohon maaf. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat yang 12. Demikianlah firman Tuhan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kalau kita lihat, kita flashback ke belakang,
Sebelum kita memasuki awal tahun 2023 di mana banyak dunia menggemparkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang kelam, tahun yang sulit, tahun yang banyak hal yang dibicarakan oleh dunia. Benar? Benar. Tapi firman Tuhan katakan bahwa aku mengawasi engkau dari awal tahun sampai akhir tahun. Kita saat ini sudah memasuki di pertengahan tahun. Ya, luar biasa, Tuhan sudah menyertai kita, sudah menolong kita, sudah mengawasi kehidupan kita. Ini adalah sebuah bukti yang Tuhan berikan bahwa Tuhan tidak pernah, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang tadi saya katakan bahwa karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dari awal sampai akhir tahun Tuhan mengawasi kita. Betapa luar biasanya Allah kita. Tadi pujian tadi mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Benar. Dan pujian itu bukan hanya kita mengatakan hanya sekedar lagu. Tapi itu menjadi iman. Menjadi doa kita. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang sanggup melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan firman pujian tadi yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Dan Tuhan sudah menggenapi setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Buktinya kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kita di akhir, di pertengahan tahun kita bisa ada saat ini. Semua karena Tuhan. Bukti cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kita sebagai umat-umat Tuhan di pagi hari ini diingatkan. Janganlah memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang duniawi. Tapi fokuskanlah diri kita kepada Tuhan. Karena sudah banyak hal, bukti-bukti, janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dengan apa kita membalas? Ada pujian, dengan apakah kita membalas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Selain apa? Selain kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat di akhir-akhir di mana kita sudah memasuki akhir dari akhir zaman. Banyak orang yang sudah imannya sudah turun, imannya, kerohaniannya sudah turun. Mereka karena alasannya karena COVID lah dan sebagainya, membuat mereka lemah, iman mereka lemah. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan, sudah banyak bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan banyak bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan semua bisa terjadi kalau kita memiliki iman yang besar. Amin. Amin. Saya yakin percaya bahwa ketika kita memiliki iman yang besar, kita mengutamakan Tuhan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maka janji-janji yang sudah kita baca tadi, Tuhan akan menggenapinya. Keluar masuk kita, baik di rumah, baik di kantor, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menolong kita. Walaupun kita dalam kesesakan, dalam hal apapun, Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Dan tadi juga kita sudah menaikkan pujian bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Apa yang mungkin lebih, apa yang dari kita doakan, apa yang kita harapkan. Itulah Tuhan kita yang besar. Dan itulah sebuah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ini jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin kita tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan tidak sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang sering adalah kita meninggalkan Tuhan. Benar? Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sudah menjauh di hadapan Tuhan. Kita sudah tidak lagi berdoa, kita sudah lagi tidak beribadah kepada Tuhan. Kita sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita seringkali meminta Tuhan untuk Tuhan menyertai kita, untuk Tuhan menolong setiap kehidupan kita, untuk Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak memberikan balasan kepada Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan hanya pengen kita tuh dengan kesungguhan hati kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak menuntut yang lebih. Tapi Tuhan mau untuk kita bersekutu di hadapan Tuhan.
mengutamakan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Dan banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan saya yakin percaya bahwa apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita itu adalah baik yang adanya. Dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kita menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengimani setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan. Kita terus berkarya di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita tetap terus beribadah kepada Tuhan. Menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kita berikan balasan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan mungkin tidak saya panjangkan. Dan firman Tuhan ini mungkin pendek, tapi saya yakin percaya bahwa kita memiliki iman yang besar untuk kita menerima janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya mengimani bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita semua. Haleluya. Kita mau angkat pujian, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia, Kau pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku
kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak berharap kepada hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi harapan kami hanya kepada Yesus. Engkaulah jaminan hidup kami, bukan kekuasaan di dunia ini yang membuat kami bertahan, tetapi kami yakin karena Engkau ada di dalam kami, karena Engkau menyertai langkah kami akan kuat, kami akan sanggup, kami akan mampu melewati segala apapun di dalam dunia ini, kesukaran, kesulitan, bersama Engkau kami akan sanggup. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pagi hari ini. Pakai dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa depannya diberkati Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, biarlah itu yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana khususnya yang ada dimanapun mereka berada. Kalau ada yang sedang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, yang sedang karena tugas pekerjaan, Tuhan Engkau jagai dan lindungi, pagari, bahkan sertai pulang pergi dengan selamat. Bahkan Tuhan Engkau juga memberkati apa saja yang dikerjakan tangannya, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sedang kesukaran, kesulitan keuangan, sedang mencari pekerjaan, apapun yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, berkati usahanya, berkati Tuhan usaha yang baru dimulai, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, anak-anaknya diberkati Tuhan, cucu-cucunya diberkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong, kalau ada yang sedang sakit, Engkau jama di dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau pergi keluar dari tubuhnya. Siapapun yang sudah minta bantuan doa, Tuhan tahu keadaan mereka yang sedang sakit. Tuhan jama di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah. Tuhan juga berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jagai baik pemuda, remaja, bahkan kaum dewasa, para kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, sehat-sehatkan mereka, jagai mereka dalam hadirat Allah, biarlah mereka tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau ada keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk rumah tangga yang mungkin ada di ambang kehancuran. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong hubungan anak orang tua, suami istri, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, Tuhan sehat-sehatkan, berikan panjang umur, berikan damai sejahtera dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Yang sudah melayani pagi hari ini dalam ibadah online yang terbatas ini, Tuhan berkati baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, petugas LCD, penyampai firman Allah. Pakai dan berkati mereka semua. Apa yang mereka sudah buat, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan juga yang sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja,
mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Diingatkan bagi saudara yang sudah bisa beribadah di gereja, mari beribadah bersama jam 8 pagi di gereja. Tuhan memberkati.